Realme 10 Pro dan Realme 10 Pro Plus akhirnya diluncurkan resmi untuk pasar Indonesia Selasa 10 Januari 2023. Seperti pendahulunya, series HP kelas menengah mid-range ini mengandalkan performa garang dengan harga relatif terjangkau. Seri Realme 10 Pro 5G resmi dirilis perdana pada Selasa hari ini 10 Januari 2023. Ponsel kelas menengah ini membawa inovasi layar premium tanpa batas yang akan menyajikan konten dan pengalaman multimedia yang imersif. Dalam peluncurannya, series Realme 10 Pro 5G akan menampilkan layar 3 sisi di bioskop Curved Display New Vision. Menurut perusahaan teknologi asal Cina ini, penggunaan smartphone sudah tidak lagi terbatas untuk komunikasi saja, tapi juga perangkat hiburan pribadi. Jadi, kenikmatan dalam mengkonsumsi konten bergantung pada kualitas perangkat yang digunakan. Realme mengklaim terus berinovasi untuk memberikan teknologi terbaik, agar selalu dapat memenuhi keinginan anak muda Indonesia melalui produk-produk dengan nilai yang lebih dari harga jualnya. Untuk seluruh Realme 10 Pro series mengalami peningkatan signifikan dibanding sebelumnya. Jadi menurut kalian, apakah ponsel ini bakal laku keras di Indonesia? Sektor desain fisik pada bodi dari spesifikasi Realme 10 Pro series adalah bagian awal yang akan saya bahas secara detail dan mendalam. Secara segi desainnya, justru ponsel Realme 10 Pro series ini mirip seperti Huawei Honor. Mungkin desain seperti ini sudah sangat dimaklumi dengan boba hanya dua yang terkesan minimalis dan bersih. Mengenai tampilan visualnya, Realme 10 Pro sendiri mengusung konsep layar sentuh kapasitif yang menggunakan panel IPS 6,7 inci refresh rate 120 Hz dengan kecerahan layar 600 nits. Sementara untuk versi Pro Plus masih sama mengusung layar AMOLED Curved 6,7 inci berkecepatan layar hingga 120 Hz. HDR10 Plus kecerahan layar ponsel ini cuma 800 nits aja. Untuk memaksimalkan render grafis secara lebih taktis dan responsif ini akan sangat mendukung tampilan gambar atau video dengan tingkat resolusi tinggi. Yang mengejutkan kami di sini adalah ponsel Realme 10 Pro Plus akhirnya memakai refresh rate 120 Hz. Dengan layar melengkung ini adalah peningkatan signifikan daripada pendahulunya. Menginjak pada bagian lain, kini saya akan mengulas sisi hardware dan software dari spesifikasi Realme 10 Pro series. Di mana dalam soal ini Realme akan menggunakan beberapa komponen hardware terbaru dan modern untuk menunjang percepatan sistem. Salah satunya yakni chipset garapan MediaTek yakni Dimensity 920 untuk pasar global atau Indonesia. Sayangnya ponsel bakal memakai chipset Dimensity 920 keluaran lama ini. Nah, sementara untuk versi Realme 10 Pro masih nyaman memakai chipset Snapdragon 695. Sangat disayangkan kenapa tidak upgrade dari segi chipsetnya ini. Jika kami versuskan Dimensity 920 melawan Snapdragon 695, justru chipset Dimensity 920 mampu membantai Snapdragon 695. Sementara Dimensity 920 kalah sedikit dibandingkan Snapdragon 778G. Dari skor Antutu-nya saja ponsel Realme 10 Pro Plus tembus sampai skor Antutu 500 ribuan. Berbeda dengan Realme 10 Pro yang cuma mentok skor Antutu 400 ribuan. Dari sini saja sudah kelihatan ponsel Realme 10 Pro Plus sangat bagus ketimbang Realme 10 Pro. Memang harga tidak bisa berbohong, berbeda sangat signifikan. Kemudian untuk menunjang kecepatan progresif, Realme 10 Pro biasa akan menawarkan pilihan RAM berkapasitas besar hingga 8 GB saja. Tak lupa pula memori internal dengan pilihan 128/256 GB. Juga turut disertakan pada smartphone ini untuk menampung file. Sementara untuk Realme 10 Pro Plus memakai RAM 8 dan juga 12 GB. Memori internal menggunakan 128 dan juga 256 GB. Untuk memberikan kestabilan sistem yang lebih progresif dan bersahabat, maka Realme 10 Pro series mengusung OS Android 13. Dengan tampilan antar muka Realme UI 4. Bergerak pada sektor lain, kini saatnya saya mengungkap sisi fotografi atau kamera pada spesifikasi Realme 10 Pro series. Mengungkit soal itu, kamera yang diusung oleh smartphone ini bakal semakin dipercanggih dengan sensor lensa kamera non-fungsional dan fleksibel. Salah satunya yakni soal sensor kameranya, yang mana pada bodi belakang Realme 10 Pro Plus dibenamkan 3 lensa kamera, di mana terdiri dari kamera utama 108 MP sensor Samsung HM6, ultrawide 8 MP, dan makro 2 MP. Sayang beribu sayang guys, ponsel Realme 10 Pro Plus sudah tidak memakai sensor kamera Sony IMX766. Gimana menurut kalian? Apakah kalian kecewa atau tidak atas hilangnya sensor kelas atas Sony IMX766 ini?
Kamera utama yang diusung oleh spek Realme 10 Pro Plus ini berkemampuan rekam video 4K. Sehingga tak heran jika hasil video rekamannya begitu smooth dan tampak berkesan sinematik. Di samping itu, Realme 10 Pro Plus akan menawarkan satu kamera depan 16 megapiksel, yang mana dilengkapi rekaman video 1080 piksel pada 30 fps saja. Sementara untuk versi Realme 10 Pro memakai 108 megapiksel dengan sensor Samsung HM6 dan makro sensor 2 megapiksel. Sayangnya untuk kamera ultra wide tidak ada di versi Realme 10 Pro ini. Dari segi kamera versi Pro ini kami anggap biasa aja, tidak sangat istimewa. Untuk kamera selfie-nya memakai lensa 16 megapiksel. Baik kamera depan dan belakang perekaman video, ponsel Realme 10 Pro cuma mentok 1080 piksel aja. Untuk perekaman video Realme 10 Pro Plus sudah support video Gyro Ace. Sementara Realme 10 Pro biasa tidak mempunyai Gyro Ace sebagai penstabil video. Jika kami beropini pribadi, kami anggap kamera Realme 10 Pro Plus mengalami penurunan yang signifikan. Dari sensor Sony IMX766 menjadi Samsung HM6 sungguh sebuah penurunan kualitas kamera dari Realme. Tak berbeda jauh dengan kamera sektor konektivitas pada spesifikasi Realme 10 Pro series pun tak bisa dilepaskan, begitu saja mengingat menjadi bagian penting untuk dikenali. Realme 10 Pro Plus mempunyai seperti Bluetooth 5.2, koneksi NFC, fingerprint in display, IP54 rating, dual speaker yang ditemani speaker Dolby Atmos, USB Type-C, dan USB on the go. Sementara itu lubang audio jack 3,5 mm sebagai lubang headset kabel pada Realme 10 Pro Plus ini tidak tersedia. Sehingga Realme fans tampak harus membeli konverter tambahan jika mau memasang lubang kenikmatan ini. Sementara untuk Realme 10 Pro mempunyai Bluetooth 5.2, speaker stereo, audio jack 3,5 mm, IP54 rating, slot micro SD, USB Type-C, dan USB on the go. Sementara itu koneksi NFC tidak tersedia pada ponsel Realme 10 Pro sehingga kalian harus berpikir dua kali. Atau jika kalian tidak peduli dengan koneksi NFC, ponsel ini sudah cukup buat dibeli. Apalagi daya kapasitas baterai pada spek Realme 10 Pro Plus ini juga diklaim sudah lumayan, yakni hingga 5000 mAh dengan pengisi daya cepat sampai 67 watt. Sementara untuk versi Realme 10 Pro menggunakan baterai 5000 mAh dengan fast charging 33 watt. Sungguh tidak ada peningkatan dari segi baterai untuk versi Realme 10 Pro biasa ini. Bergerak ke sesi lain, kini saya akan mengupas harga Realme 10 Pro Plus dan Realme 10 Pro terbaru sebagai informasi pelengkap kali ini. Menurut kalian, apakah harga dari Realme 10 Pro sudah sesuai ekspektasi atau belum? Saya pribadi menilai ponsel Realme 10 Pro dan Realme 10 Pro Plus sangat kemahalan. Di harga mulai 4 jutaan dengan spek seperti itu, rasanya Realme sulit bersaing dengan kompetitornya seperti Samsung dan Xiaomi. Jika mau mengikuti Realme India di negara Pridavan sana, ponsel ini cuma dijual mulai 3 jutaan rupiah aja untuk versi Pro-nya, dan 4 jutaan rupiah untuk versi Pro Plus-nya. Menurut saya jika dijual 3 jutaan masih layak dibeli, tapi jika sudah mentok di harga 4 jutaan, kalian harus berpikir dua kali sebelum beli. Kalian bisa membeli Realme 10 Pro dan Realme 10 Pro Plus di berbagai layanan di toko online, seperti Tokopedia ataupun Shopee mulai besok Rabu 11 Januari 2023. Oke, itulah tadi pembahasan lengkap mengenai Realme 10 Pro series. Semoga informasi ini bisa menjadi manfaat bagi kalian semua.